Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi penjualan barang melalui Microsoft Access. Berikut adalah tutorialnya. Baik, sebelum kita membuat projectnya yaitu aplikasi penjualan barang, pertama kita buat dulu folder baru seperti yang ada di layar, yaitu kita tulis contoh nama saya Rabiatul Adawiyah, aplikasi penjualan barang. Setelah kita membuat file baru, selanjutnya kita beralih ke Microsoft Access. Kita buka aplikasi Microsoft Access-nya ya teman-teman. Baik, kita buka Microsoft Access. Di sini blank database, terus kita tulis aplikasi penjualan barang, lalu kita save di file yang kita buat tadi, lalu kita klik create. Pada lembar kerja baru ini kita klik create, baru kita klik tabel desain, lalu pada tabel pertama kita tulis kode barang, lalu data type-nya kita pilih short text, lalu font size-nya kita isi 10. Di sini ada ketentuannya. Lalu pada kode barang kita klik kanan, lalu kita primary key, lalu kita save, kita beri nama tabel barang, lalu close. Di sini kita akan membuat tabel penjual. Di sini sama aja teman-teman, cara langkah-langkahnya sama seperti membuat tabel barang. Di sini ada ketentuannya, lalu pada ID penjual kita primary key, terus kita save dengan nama tabel penjual. Selanjutnya kita buat tabel yang sama. Langkahnya juga sama. Di sini kita akan membuat tabel pelanggan. Nomor pelanggan kita beri primary key, lalu kita save dengan tabel pelanggan. Selanjutnya kita buat lagi tabel penjualan. Notanya kita beri primary key, lalu kita save dengan tabel penjualan. Selanjutnya kita buat tabel detail. Pada nota tidak usah diberi primary key. Oke, selanjutnya kita akan membuat relationship. Di sini kita klik dulu database tools, lalu kita klik relationship-nya, lalu kita blok kelima tabel itu, lalu kita klik add. Setelah muncul pada layar kita close. Lalu kita atur posisinya ini seperti pada di layar ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kita akan menghubungkan field yang terkunci, kita hubungkan ke field yang sama tapi itu tidak terkunci. Seperti contoh ini ya, seperti di layar. Sini ada ID penjual yang terkunci pada tabel penjual, kita hubungkan ke ID penjual yang tidak terkunci pada tabel penjualan. Situ nanti akan muncul kalimat enforce. Teman-teman bisa centang ya. Ini kita lakukan hal yang sama pada nota yang terkunci ke nota yang tidak terkunci, lalu pada kode barang yang terkunci pada tabel barang kita hubungkan ke kode barang yang tidak terkunci pada tabel detail, lalu selanjutnya pada nomor pelanggan terkunci kita hubungkan ke nomor pelanggan yang tidak terkunci, sehingga akan menjadi seperti ini. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan membuat from input barang, penjual dan pelanggan. Pertama kita buat dulu from input barang, kita klik tabel barang, terus klik create, kita klik from wizard, akan muncul pada layar ini. Kita klik panah 2, lalu kita next. Nah ini kita next. Lalu pada ini kita tulis from input barang, lalu finish, akan muncul seperti ini. Di sini kita isi kode barang ini dengan kode B001, nama barang kita isi, harga beli dan harga jual kita isi. Di sini bebas teman-teman mau buat berapa. Di sini saya akan buat 3. Selanjutnya kita akan buat from input penjual. Langkahnya sama ya teman-teman, sama seperti membuat from input barang. Di sini ID penjual kita beri kode ID 01, nama penjualnya kita isi, kita sesuaikan aja. Di sini kita pakai 3 juga ya teman-teman, samakan sama from input barang.
Jadi ada 3 juga yang kita isi. Selanjutnya kita akan membuat from input pelanggan. Kita klik tabel pelanggan, langkahnya sama, klik create, lalu from wizard, lalu kita nomor pelanggan ini kita kasih kode P0001, kita isi nama pelanggannya, alamat, nomor HP, dan banyaknya ini kita sesuaikan sama sebelumnya ya, yaitu ada 3. Setelah itu from input ini kita cuma buat 3 ya teman-teman, yaitu barang, penjual, dan pelanggan. Lalu kita close. Oke, selanjutnya kita akan membuat query transaksi. Pertama kita klik dulu create, lalu kita klik query design. Di sini kita blok semua tabelnya, kita add, lalu kita close. Di sini kita atur posisinya serapi mungkin ya teman-teman. Lalu untuk mengisi tabel yang ada di bawah, kita tinggal mendouble klik field yang ada pada tabel-tabel, yang ada pada kotak-kotak yang sudah kita atur posisinya tadi. Seperti tadi nota, lalu yang kedua itu tanggal, yang ketiga ID penjual, lalu double klik lagi nomor pelanggan, terus kita klik 2 kali lagi nama pelanggan, lalu double klik kode barang, selanjutnya klik 2 kali nama barang, lalu harga jual, selanjutnya jumlah jual, dan terakhir kita double klik total jual. Nah, jadi di bawah kolom yang di bawah ini nanti akan terisi 11 ya teman-teman. Jadi ngisinya ini harus dengan teliti. Setelah terisi, kita save lembarannya ini, kita beri nama query penjualan, lalu kita close. Oke, lanjut. Sekarang kita buat from transaksinya ya teman-teman. Di sini kita klik query penjualan, klik create, lalu from wizard, terus kita next. Ini kita perhatikan juga, ini next, ini next. Lanjut, di sini kita tulis from penjualan sama from detail subfrom, lalu finish. Akan muncul tampilan layar seperti ini. Di sini cara mengisinya, kita menginput data sebelumnya yang udah kita buat. Di sini kita isi dulu tanggal, sederhananya kita pilih tanggal pertama, tanggal 1. Nanti di sini nota otomatis terisi ya teman-teman, jadi nota yang pertama atau nota ke-1. Di sini kita input kode ID penjualnya yaitu ID 01, nanti kita enter. Nomor pelanggannya juga P001, kita enter. Itu sesuai ya teman-teman, yang sama sebelumnya, data sebelumnya yang kita buat tadi. Lanjut ke kode barang. Di sini kita masukkan B001, kita enter. Lalu di sini pada jumlah jual kita masukin 1. Di sini bebas ya teman-teman, bebas. Teman-teman mau isi berapa aja bebas, tapi di sini sederhananya 1 aja. Lanjut lagi B002, enter, jumlah jualnya 1. Lanjut B003, enter, jumlah jualnya 1. Ini kita buat lagi nota kedua sama nota ketiga. Caranya sama ya teman-teman, kita menginput data sebelumnya. Jadi pas di nota kedua itu ID 02, nota ketiga ID 03. Itu tinggal kita sesuaikan aja. Jadi ada 3 nota. Lanjut, kita akan buat rumus pada from transaksi. Pada from penjualan kita klik kanan, lalu design view. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita scroll ke bawah. Pada total jual, ini kita masukkan rumus, yaitu sama dengan buka kurung siku harga jual
tutup kurung siku dikali buka kurung siku jumlah jual, tutup kurung siku. Selanjutnya kita tambahkan teks di from footer. Di sini kita harus perhatikan teman-teman, di sini kita munculnya itu teks 10. Di unboundnya teks 10 kita masukkan rumus, yaitu sama dengan sum buka kurung siku harga jual tutup kurung siku dikali buka kurung siku jumlah jual tutup kurung siku. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi teks, yaitu di bawah sini. Di sini teks 15 kita ganti, kita ketik total bayar. Lanjut pada unbound teks 15 ini kita masukkan rumus juga, yaitu sama dengan buka kurung siku kita tulis from tutup kurung siku titik buka kurung siku kita tulis from detail sub from, lalu tutup kurung siku. Lalu kita beri tanda seru, lalu buka kurung siku kita tulis teks 10, lalu tutup kurung siku. Jadi pada rumus ini kita harus perhatikan benar-benar teman-teman, kita harus teliti dalam memasukkan rumus. Lalu kita klik kanan pada from penjualan, kita pilih from view, lalu akan muncul tampilan di layar seperti ini. Nanti akan ada muncul 3. Baik, selanjutnya kita akan membuat rumus di query transaksi. Pertama kita klik query penjualan, kita cari design view. Di sini muncul tampilan. Di total jual ini masih kosong, kita isi secara otomatis. Lalu kita klik query penjualan, klik kanan, lalu kita pilih from view, klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada total jual ini masih tertulis hanya total jual. Di sini kita akan masukkan rumus ya teman-teman. Rumusnya yaitu total jual titik 2 buka kurung siku harga jual tutup kurung siku dikali buka kurung siku jumlah jual lalu tutup kurung siku. Lalu selanjutnya kita beri run, komponen run, kita klik komponen run, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di total jual ini akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat report objek pengguna dan transaksi. Di sini kita akan membuat daftar barang. Kita klik tabel barang, klik create, lalu kita klik report to wizard, panah 2, next, kita beri nama kode barang, next. Di sini kita beri nama daftar barang. Selanjutnya langkah yang sama kita buat daftar penjual menggunakan tabel penjual, langkahnya sama. Lalu kita buat lagi daftar pelanggan dengan tabel pelanggan, langkahnya sama ya teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi laporan penjualan. Laporan penjualan ini kita menggunakan query penjualan, klik query penjualan, create, lalu from wizard, ini next, lalu ini kita beri tanggal, di sini blok dan landscape, kita beri nama laporan penjualan lalu finish. Akan muncul laporan seperti ini. Pada report nanti muncul 4 item lalu close.
Selanjutnya di sini kita akan buat kwitansi. Di sini kita klik query penjualan, kita copy lalu paste. Lalu di sini kita save dengan nama query kwitansi lalu oke. Di sini kita klik query kwitansi. Kita pilih design view, lalu di sini pada kriteria nota kita pilih build. Di sini ada tulis forms. Di layar itu ada urutannya teman-teman, jadi teman-teman bisa ngikutin. Sini akan muncul rumus, kita save lalu close. Selanjutnya klik query kwitansi lalu klik report design lalu muncul. Di sini kita nonaktifkan page lalu aktifkan report, lalu kita atur posisinya ya teman-teman. Lalu di sini kita double klik pojok hitam, kotak hitam lalu muncul properti. Di sini kita tulis label. Label ini kita tulis kwitansi. Lalu di sini kita atur. Lalu di sini kita akan tambahkan text box. Itu ada 4 text box. Di sini kita atur ya teman-teman. Lalu kita berikan caption pada teksnya, seperti nota, tanggal jual, nama barang, dan nama pelanggan. Lalu di sini kita tambahkan lagi 5 kotak, tapi di sini kita menggunakan label. Sini oke. Seperti pada layar. Lanjut di sini kita kasih garis. Di sini kita pakai 3 garis. Selanjutnya kita tambahkan lagi 5 text box, tapi kita pakai unbound-nya aja. Lalu sini kita beri text box yang terakhir, kita beri nama subtotal. Lalu pada unbound yang belum terisi, captionnya kita samakan seperti nota. Unbound-nya kita isi nota. Kita isinya melalui properti yang ada di sampingnya ya teman-teman. Lalu pada unbound subtotal kita bisa beri rumus, lalu kita save dengan beri nama kwitansi, lalu kita close. Lanjut klik kanan pada from penjualan lalu design view. Terus nanti muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih komponen yang ada XX-nya, kita taruh di area yang kosong. Di sini ada pilihan teman-teman ya. Kita pilih yang report lalu preview, next. Lalu di sini kita pilih kwitansi, next. Di sini kita tulis cetak kwitansi, next. Di sini kita tulis cuman 17. Di sini akan muncul cetak kwitansi, kita klik judul lalu kita klik kanan from view, akan muncul kwitansi seperti ini. Oke, selanjutnya terakhir kita akan membuat menu utama. Di sini kita klik create, lalu kita pilih from design. Di sini kita klik label, kita tulis menu utama aplikasi penjualan barang. Lalu di sini kita atur, kita tambahkan komponen button yang XXX itu, kita klik lalu muncul di sini. Di sini kita akan buat from input barang. Di sini ada step by stepnya ya teman-teman. Finish. Sini kita akan muncul keterangan from input barang. Selanjutnya langkah yang sama juga. Di sini keterangannya itu pada saat menginput itu kita menggunakan from operation dan open form. Di sini ada from input penjual, from input pelanggan, lalu from penjualan. Lalu pada daftar barang sama langkahnya, akan tetapi di sini kita menggunakan report dan report operation dan preview report. Yaitu ada daftar barang, daftar penjual, daftar pelanggan, dan laporan penjualan.
Selanjutnya di sini kita menggunakan application dan kulit application. Lalu kita save dengan from menu utama. Lalu kita klik kanan pada from menu utama. Kita pilih from view. Beginilah tampilannya, lalu close. Sekian video pembuatan aplikasi penjualan barang menggunakan Microsoft Excel. Semoga teman-teman yang menonton bisa mempraktekannya dan bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.